Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari terkasih, pada sesi ini saya beri judul Beriman yang Rasional. Saudara dan saudariku terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan bertemu dengan begitu banyak orang. Orang-orang yang ada di sekitar kita tentu tidak semuanya menganut agama yang sama dengan kita. Atau dengan kata lain, orang-orang itu belum tentu sama keyakinan dengan kita. Dan ini kita akan temukan kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Maka saudara-saudariku terkasih, di sini saya beri judul Beriman yang Rasional. Artinya apa? Ketika kita yang menganut sebuah agama atau keyakinan dalam menjalankan kegiatan keagamaan kita boleh mengekspresikan diri, tetapi kita perlu juga memperhitungkan atau memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka beriman itu perlu rasional. Saudara dan saudariku terkasih, Gereja Katolik ketika melakukan sebuah kegiatan atau perayaan, terlebih dahulu membuat sebuah kajian atau perhitungan yang matang terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa dalam gereja Katolik itu begitu banyak perayaan yang ada di sana. Ada perayaan besar, misalnya perayaan Natal, perayaan Paskah dan lain sebagainya. Dan juga kegiatan-kegiatan iman lainnya, misalnya ada prosesi atau perarakan patung Bunda Maria dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Saudara dan saudariku terkasih, kenapa gereja Katolik membuat sebuah kajian atau perhitungan yang matang terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah kegiatan keagamaannya? Karena gereja Katolik berpikir dan berprinsip bahwa kegiatan keagamaan itu boleh kita lakukan, tetapi perlu juga kita menjaga kenyamanan, ketenangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekitar kita itu belum tentu seagama atau sekeyakinan dengan kita. Maka ini selalu diperhitungkan atau dipikirkan dengan baik oleh gereja Katolik. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita lihat bahwa dalam perayaan Natal, perayaan Paskah dan lain-lainnya, panitia yang diunjuk untuk menangani perayaan ini terlebih dahulu membuat berbagai macam persiapan. Misalnya kita ambil contoh, perayaan itu dilakukan di pusat kota atau di pusat keramaian, misalnya tempat atau lokasi itu berada di pusat keramaian, maka dibuat kajian atau perhitungan ataupun pertimbangan terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa kalau sebuah perayaan atau kegiatan mendatangkan atau menghadirkan banyak orang, tentu di sana pasti akan terjadi sebuah situasi yang begitu menimbulkan keramaian. Demikian juga kendaraan-kendaraan yang akan datang, akan hadir di sana, pasti menimbulkan kemacetan. Maka ini harus diperhitungkan dengan baik, dilihat, dikaji terlebih dahulu. Untuk apa? Supaya tidak sempat mengganggu orang-orang atau orang lain yang ada di sekitar kita yang tidak seiman dengan kita. Bayangkan saudara-saudari, kita membuat perayaan Natal ataupun Paskah di tempat yang ada di tengah-tengah keramaian, dan di sana begitu banyak orang berjuang untuk mencari atau menjalankan kehidupan ekonominya supaya bisa memperoleh keuntungan demi kelangsungan hidup rumah tangganya atau keluarga mereka. Karena kegiatan kita ini mereka jadi terganggu. Berarti kita tidak membantu orang tersebut untuk kelangsungan hidup rumah tangganya. Ini perlu diperhitungkan dengan baik saudara-saudari terkasih. Maka sekali lagi dalam gereja Katolik, sebelum kegiatan itu dieksekusi, panitia terlebih dahulu mengadakan perhitungan atau pertimbangan-pertimbangan lain.
Karena memang iman kita yang kita hidupi, tetapi jangan kita mengorbankan orang lain di luar kita yang tidak seiman dengan kita. Saudara dan saudariku terkasih, maka gereja Katolik ketika melakukan perayaan-perayaan imannya tidak pernah menuntut orang lain untuk mengerti bahwa dia sedang menjalankan atau melaksanakan perayaan imannya. Nah, hal ini juga berhubungan dengan toleransi. Gereja Katolik sebelum melakukan kegiatan atau perayaan imannya, sebenarnya di sana gereja itu sudah melakukan toleransi terlebih dahulu. Toleransinya dalam bentuk apa? Gereja Katolik berprinsip supaya orang-orang yang ada di sekitar tempat itu jangan terganggu gara-gara perayaan iman kita. Saudara-saudariku terkasih, ini juga menjadi pesan moral bagi kita. Ketika kita melakukan perayaan iman kita, jangan kita mengkondisikan bahwa orang-orang yang ada di sekitar itu akan mengerti, akan memahami kita. Dan kita tidak boleh terlebih dahulu menuntut orang untuk memahami kita. Itu perayaan iman kita. Orang yang ada di luar kita itu tidak seiman dengan kita. Jadi, jangan gara-gara perayaan iman kita berusaha melakukannya sedemikian rupa sehingga kita pun menuntut orang yang ada di sekitar kita untuk mengerti atau memahami kita. Emangnya siapa kita? Ini harus kita pertanyakan. Siapa kita sebenarnya? Orang lain imannya berbeda dengan kita. Jangan kita paksakan orang lain untuk mengerti bahwa kita sedang melakukan kegiatan atau perayaan-perayaan iman kita. Itu iman kita yang kita laksanakan, saudara-saudari. Maka orang yang tidak seiman dengan kita, jangan kita paksakan untuk mengerti kita. Bahkan karena iman kita mau kita rayakan, kita laksanakan, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak kita pedulikan. Ini sebuah kesalahan, saudara-saudari terkasih. Maka saudara-saudariku terkasih, toleransi di sini sebenarnya kita tidak hanya menuntut orang untuk mengerti, tolong kami sedang merayakan perayaan keagamaan kami, tolong mengerti kami. Tetapi kita sebelum melakukan kegiatan atau perayaan keagamaan kita itu, kita juga harus terlebih dahulu toleransi terhadap orang lain. Toleransinya dalam bentuk apa? Kita usahakan sedemikian rupa sehingga kegiatan kita itu jangan sempat mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya. Kalau kita dengan menciptakan kondisi ini berarti kita sama-sama toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan karena kita menjalankan kehidupan agama kita, kita menuntut orang lain untuk toleransi terhadap kita. Tetapi kita juga tidak toleransi terhadap orang lain. Ini ketimpangan, ini kepincangan. Dan ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh tidak adil dalam kehidupan sehari-hari. Saya sedang mengurus rumah tangga saya, tetapi saya minta orang lain, keluarga lain mengerti saya. Ini tidak benar, saudara-saudari. Nah, kita mengurus rumah tangga kita juga perlu menjaga orang lain yang ada di sekitar kita. Rumah-rumah keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita perlu juga kita jaga. Dengan demikian, ada toleransi timbal balik antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita tidak dikatakan sebagai orang yang egois. Karena kita hanya mau menuntut orang mengerti kita, tetapi kita sendiri tidak mengerti orang lain. Saudara dan saudariku terkasih, Gereja Katolik sungguh sangat menghidupi ini. Artinya apa? Gereja Katolik sebelum melakukan sesuatu, perayaan-perayaan imannya atau kegiatan-kegiatan imannya, terlebih dahulu mengkondisikan, memikirkan, menimbang sesuatu yang terjadi untuk kedepannya sehingga perayaan itu berlangsung dengan baik, tetapi orang-orang yang ada di sekitar itu pun tidak terganggu aktivitasnya. Saudara dan saudariku terkasih, Gereja Katolik melakukan ini atau berprinsip demikian karena berpegang teguh pada ajaran Yesus sendiri. Kita ketahui Yesus menyampaikan begitu banyak ajaran-ajaran yang luar biasa untuk kehidupan praktis umat beriman Katolik. Dan hal ini
Gereja Katolik berpedoman pada ajaran Yesus yang tertulis dalam Injil Matius bab 7 ayat 12. Apa bunyinya? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara-saudariku terkasih, ajaran ini luar biasa. Ajaran ini mau mengatakan kepada kita bahwa jangan kita hanya menuntut orang lain untuk mengerti kita, tetapi kita juga harus mengerti orang lain. Artinya apa? Kita harus mengkondisikan situasi itu dengan baik dan benar, sehingga orang lain pun nyaman dan mereka pun akan mengerti bahwa kita sedang menjalankan kehidupan iman kita dalam hal perayaan-perayaan iman kita. Saudara dan saudariku terkasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan beriman secara rasional. Kita boleh beriman, tetapi kita juga perlu menjaga situasi yang ada di sekitar kita, sehingga kegiatan kita atau perayaan iman kita berjalan dengan baik, dan orang-orang yang ada di sekitar kita pun merasa tenang dan damai. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.